Di video kali ini kita akan belajar tentang routing. Di awal video saya menyebutkan beberapa keunggulan atau salah satu fitur utama dari Laravel adalah routing ya. Jadi cukup mudah membuat routing di Laravel dan sangat fleksibel dengan berbagai macam variannya ya. Misalkan Anda menggunakan parameter, kemudian nested parameter, kemudian yang misalkan ada post, get, put, delete dan sebagainya. Cukup mudah dan ini tentunya sangat menjadi idola dari para programmer web yang notabene beberapa framework mungkin agak kesulitan untuk mengatur routing itu sendiri, dan di Laravel ini sudah teratasi dengan adanya fitur root ini ya. Dan kalau Anda lihat di sini di folder susunan foldernya ada folder roots ya, ada dua file di sini dan nantinya kita bisa membuat beberapa macam file yang untuk mendefinisikan macam-macam kegunaan dari root. Misalnya kita mau mengelompokkan mana untuk yang bisa diakses user secara bebas misalnya, atau routing yang hanya bisa diakses oleh admin misalnya, atau routing yang hanya digunakan untuk store atau toko misalnya. Itu bisa dikelompokkan ya. Walaupun sebenarnya juga bisa dibuat dalam satu file ini gitu ya. Akan tapi nanti in case kalau rootnya udah banyak gitu, itu biasanya akan lebih mudah dalam mengelolanya ketika dipisah-pisahkan. Namun sebelum sampai ke sana kita perlu belajar dulu dasar dari routing ini. Root ini pertama kita harus import dulu dan oh ya ini harus PHP ya. Ini kemudian rootnya harus kita import dulu facetnya, facet root, kemudian kita menggunakan class root, kemudian tipenya ada get ya, ini metodenya, ada post nanti, ada put, ada page, ada delete, ada option, ada view, ada match, banyak sekali. Bisa Anda lihat di sini root, kemudian titik dua, dan ini ada macam-macam ya tambahannya. Jadi kalau mau nuliskan get berarti get pertama kali, kemudian kalau ini adalah path-nya ya, para path-nya ya dari root, berarti ini berarti home page ya. Kemudian function-nya ya, function-nya ini bisa inline function seperti ini atau nanti juga bisa menggunakan kelas ya. Contoh misalkan return halo apa kabar misalkan, apa kabar, halo Hadi apa kabar. Oke, kalau sudah maka dia akan kita refresh. Di sini akan berubah ya. Yang tadinya dia ini. Jadi yang dibaca itu adalah root yang paling akhir yang di bawah. Kalau kita pindahkan ini ke bawah, maka dia akan balik lagi gitu ya. Nah, ini kalau misalkan nanti Anda bingung kenapa kok ini berubah gitu ya. Ya ternyata seperti ini kemungkinannya. Nah, ini bisa menggunakan seperti ini atau kita tadi seperti ini view, kita bisa gunakan view, ini kita duplikat, kemudian ini view, ini adalah function yang bawaannya, kemudian null, kalau null ini defaultnya bisa null atau string. Nah ini view null, oke ini harus diisi berarti. Sekarang kita coba lihat view yang available apa aja. Kita lihat view landing page, berarti kita landing page, kita coba refresh. Nah kosong karena di landing page sendiri masih belum kita buat ya. Oke ini kita uncomment. Nah seperti ini contoh ketika kita buat langsung view seperti ini, atau bisa juga seperti ini root get. Kita coba ya, saya hampir jarang menggunakan view. Bisa nggak dia view? Oke nggak bisa, tapi ada seperti ini view URI. Oh seperti ini. Oke ini berarti seperti ini, kemudian landing page, ini salah tadi. Kita coba ya seperti ini. Kalau kita ganti home misalnya,
welcome tadi ya, welcome ya, seperti ini. Jadi fungsi yang seperti ini bisa disingkat dengan menjadi seperti ini. Ini salah satu contoh dari view, tiga fungsi ini ya. Tadi memanggil view, kemudian return seperti ini fungsional, kemudian bisa juga menggunakan root view, kemudian ini path-nya, kemudian ini adalah view-nya. Ya, jadi beda-beda ininya, tinggal Anda lihat. Misalkan di sini dilihat metodenya apa aja, paramnya apa aja gitu ya. Nah, bisa juga kita menggunakan kelas ya, menggunakan controller ya. Caranya adalah pertama kita buat dulu controllernya, PHP artisan make controller misalkan home controller misalkan gitu ya. Kemudian kita tidak butuh resource ya, kita cukup ini aja dulu controller. Oke, kita buat. Nah, di sini kita ganti dia dengan menggunakan controller. Nah, ini berarti get, kemudian kita buka dengan array home controller, kemudian class, kemudian nama public functionnya misalkan index. Nah, ini kalau kita refresh akan error karena kita belum buat public index ya. Jadi kita perlu buat dulu. Kita buat di sini public function index, return misalkan halo apa kabar, kita refresh kembali. Nah, seperti ini ya. Kita juga bisa balikan lagi di sini, misalkan kita mau view home, welcome view. Oke. Nah, seperti ini. Jadi lebih rapi ketika kita misalkan menggunakan daripada menggunakan seperti ini ya. Tapi kalau misalkan cukup mudah, simple ya, cukup ini aja sih. Tidak perlu yang ribet-ribet kita bikin file controller gitu ya. Nah, ini salah satu contoh penggunaan menggunakan basic controller ya. Ini adalah basic controller, saya tandain controller. Kemudian sekarang kita gunakan parameter. Contohnya misalkan ID gitu ya, route, kemudian kita masih menggunakan get, seperti biasa tambahkan slashnya, kemudian ID dengan bracket seperti ini, kemudian kelasnya home controller, kurang koma ini, home controller, kemudian kelas kita tambahkan show misalnya ya. Ini harusnya kurang ini ya, tutup bracket. Oke, sudah. Kita refresh pasti error. Enggak error ya, karena ini ada ID. Sekarang coba kita tambahkan ID. Oke, kita perlu bikin show dulu, public function show. Kemudian sini kita gunakan ID, misalkan ini ID-nya berupa string, kita tambahkan tipe datanya return ID, maka di sini akan kembali ID-nya. Nah, seperti ini. Apakah bisa boleh beda namanya? Boleh sebenarnya. Misalkan kita ganti dengan name. Akan tetapi ini nanti akan membingungkan ketika di sini Anda ketikkan ID tapi di sini name misalkan gitu ya. Nah, ini akan bingung. Tapi yang jelas dia harus urut ya. Nanti kita contohkan misalkan dua parameter ya. Oke, ini ID, berarti ini ID-nya sama harusnya. Coba saya hilangkan biar enggak mengganggu. Oke. Nah, seperti ini dah, jadi rapi. 1 2 gitu, 12. Nah, gimana? Bisa nggak kalau kita setelah ID ini kita tambahkan lagi? Bisa ya. Jadi bisa berupa langsung string gitu bisa, misalkan ID show, misalkan ID about misalkan gitu ya. Berarti kita tambahkan sini about,
Sama, di about kita bisa memanggil parameter ID. Public function about return, di sini about me with ID, with ID ini kebiasaan menggunakan JavaScript ID gitu ya. Ini seperti ini, jadi kita gunakan string ID. Nah, gini ya. Ini tambahkan about ya, about ID. Oh salah, ini harusnya ini ya kalau kita menggunakan template param. Oke, ya ini berarti about ID. Nah, bisa nggak misalkan setelah about ini kita tambahkan lagi parameter baru lagi? Bisa ya, kita tambahkan lagi misalkan name. Name ini about name. Oke, kita buat namanya name, kita copy sajalah biar cepat. Name. Nah, ini berarti kita butuh kalau kita mau manggil sini Hadi, maka kita bisa nambahkan ini string name. Oke, name ini tidak dipakai, berarti dia harus seperti ini. Name. Oke, ya seperti ini ya. Nah, ini tidak boleh dibalik kalau nggak salah ya. Kalau nggak, kita coba dulu. Ya, kalau dibalik dia akan kebalik juga gitu ya. Nah, misalkan ini kita ganti nama, ini kita ganti di sini nama, ya tetap dia akan kebalik. Jadi dia urutannya mengikuti yang ada di sini di parameter ini. Jadi bisa seperti itu ya. Ini contoh nested parameter yang ada di routing. Oke, ini kita selesaikan saja, agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Kemudian misalnya kita mau membuat contoh kecil adalah redirect ya, misalkan route redirect gitu ya. Kemudian dari home kita akan redirect dia ke destination-nya misalkan ke sini gitu ya. Jadi ketika kita ketikkan home di sini harusnya dia redirect sih. Oh, redirect home, redirect ke page. Oh, ini karena ada ini, ada ID ini, kita harus tutup dulu ini. Ya seperti ini ya. Jadi cukup mudah variabel-variabelnya. Nah, sebenarnya ada beberapa yang lain, misalkan kayak post, kemudian delete dan sebagainya. Itu nanti kita akan praktekkan di ketika kita menggunakan bikin CRUD ya. Nah, sekarang kita perlu bisa melihat root apa saja sih yang sudah kita buat. Ya, root apa saja yang sudah kita buat dengan cara menggunakan artisan ya, PHP artisan root list. Ya, jadi ada get. Nah, ini ada menggunakan home controller, kemudian head storage path ini default ya, default dari Laravel. Kemudian up. Nah, ini berarti kalau kita seperti ini up, nah dia otomatis menjadikan dia up ya, jadi semacam function seperti ini. Kemudian ID ini menggunakan home controller dan seterusnya. Ini ada 6 root. Nah, ini kalau misalkan banyak rootnya, jadi cukup memudahkan ketika kita misalkan lupa rootnya gitu ya. Kemudian di sini juga kita bisa membuat variannya, misalkan v. Ini ada tambahannya, diantaranya adalah middleware-nya. Jadi ini middleware-nya adalah berupa web, gitu ya, berupa web dan hanya bisa digunakan menggunakan web dengan view-nya gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, sekarang contohnya seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, kita mau menggunakan jadi ini
kita mau mengelompokkan, ya, ada namanya grup ya. Contoh misalnya root, kemudian prefixnya apa? Misalkan admin misal gitu ya. Admin, kemudian group. Nah, group kemudian function. Nah, ini kita akan membuat root dengan awalan admin. Nah, contohnya misalnya kita perlu buat dulu apa namanya controllernya, misalkan artisan, PHP artisan make controller admin controller. Nah, level group ini bisa macam-macam ya. Ini bisa prefix saja. Nanti kita coba contohkan groupingnya menggunakan admin controller. Nah ini. Atau kita contohkan yang ini dulu. Kita sama-sama menggunakan home controller ya. Berarti kita bisa buat seperti ini. Root controller, kemudian home controller class, kemudian kita group function seperti ini kita kasih nama grouping root, grouping root. Kemudian kita tambahkan di sini root, kemudian get. Nah ini agak beda, jadi misalkan seperti ini, kemudian kita cukup langsung panggil actionnya, jadi index seperti ini. Oh bukan router tapi root. Nah jadi seperti ini. Nah kalau kita seperti ini sama ya, jadi kalau kita ini komen tadi dia akan sama jatuhnya home ke index, karena ini di index tuh menggunakan welcome. Kemudian tadi ID ya, kita contoh menggunakan ID root typo sih, get ID, kemudian kita panggil dia menggunakan show ID, kita ganti 10 12. Nah ini seperti ini. Nah ini contoh ketika kita menggunakan grouping. Jadi yang lain juga sama, tinggal namanya saja. Nah yang lain lagi kita bisa gunakan grouping itu menggunakan prefix. Jadi harus diawali admin gitu. Contoh misalnya root get slash. Nah ini sama-sama slash seperti ini, langsung seperti ini, tapi dia akan beda. Contoh kita function gini dulu. Oh kita udah buat ini ya tadi ya, kita sudah buat admin controllernya, berarti kita pakai saja admin controller class index misalkan. Ini selalu typo sih, router. Oke. Nah sekarang kita gunakan admin. Oke, di sini karena sama ya, ini karena ada ID di sini ya. Ada ID, kita matikan dulu yang ID ya, seperti ini. Maka di sini akan ada admin, berarti kita perlu buat public index, public function index return type. Oke, return type nya void deh, return misalkan ini adalah admin, ini kita ganti oke, harusnya string ya. Oke, admin, ini adalah admin. Nah sekarang kita buat lagi root di bawah admin, misalnya seperti ini. Oke, ini admin saya, ini show aja deh. So berarti ID kemudian show, kemudian admin kita copy show, kemudian ini admin show nya ya, tadi ID string ID.
ID, kita tambahkan ID-nya di sini. ID. Oke, tambahkan admin ID 111. Oke, seperti ini ya. Ini salah satu contoh ketika kita menggunakan grouping. Nah, apakah bisa digabungkan? Nah, seperti ini ya. Tadi kan prefixnya saja. Sekarang kita coba gunakan penggabungannya. Kita copy. Ini kita komentar. Kemudian kita tambahkan controller. Nah, seperti ini kita ambil di sini kelas. Nah, di sini tinggal kita hapuskan. Nah, nanti misalkan apakah masih bisa menggunakan kontrol yang lain, misalkan bisa. Jadi nested seperti ini masih bisa digunakan yang lain. Masih sama, masih jalan seperti biasa tadi. Itu contoh menggunakan grouping. Nah, grouping ini nanti banyak ya, bisa jadi name, bisa jadi middleware. Misalkan kita membatasi di semua root yang ada di bawah grup ini hanya bisa diakses ketika login misalkan. Nah, itu bisa menggunakan grouping dengan menggunakan root ya. Oke, ini nanti bisa dieksplorasi ya macam-macamnya. Bisa panduannya ada di sini, saya sertakan di halaman ini. Oke. Ini contoh dasarnya tadi seperti ini, dan kita bisa menggunakan antara langsung menggunakan inline function seperti ini tadi, atau menggunakan view function langsung seperti ini, atau langsung kita menggunakan class seperti dasar seperti ini dan seperti ini tadi, atau di grouping berdasarkan controller saja, atau di grouping menggunakan prefix menggunakan controller. Nah, ini kalau misalkan anda tambahkan ada middleware, misalkan ada without middleware, ada name ya, ada namespace. Nah, itu banyak sekali kegunaan dari grouping ini. Nanti ini sangat memudahkan ketika kita menggunakan grouping root di dalam satu file. Nah, beda ceritanya kalau kita mau menggrouping berdasarkan file ya. Jadi, misalnya kita mau memisahkan antara web dan juga API. Nah, sebenarnya ini sudah ada disediakan oleh Laravel sendiri. Contohnya kita bisa buat misalkan PHP Laravel, PHP Artisan API install. Install API kalau nggak salah ya. Install API. Nah, ini dia perlu mendownload yang diperlukan. Kemudian nanti dia akan membuat file baru di sini, menambahkan file di sini berupa tambahan. Nah, seperti ini. Jadi API dir routes ya. Jadi API dir routes. Kemudian di sini ada tambahan file baru berupa root seperti ini ya. Kita contohkan misalnya di sini API user, itu user ya. Nah, ini root login nggak ada ya. Jadi ini dia perlu root login dulu ya, karena dia harus ada middleware-nya di sini out sanctum. Jadi ini salah satu contoh grouping menggunakan file ya. Dan nanti ini sangat bermanfaat kalau kita sudah mempunyai web yang besar yang dia tentunya banyak routingnya, dipisahkan antara admin, home, atau mungkin user, kemudian API-nya juga bisa jadi gitu ya. Jadi ini sangat memudahkan bagi kita mengelola routing ini dengan benar gitu ya. Dan nantinya kita akan lanjutkan di routing-routing yang setelahnya ya. Kali ini basic saja pengenalan. Nanti kita akan coba terkait dengan post, put, fetch, kemudian delete dan sebagainya ketika kita sudah masuk di bagian yang CRUD ya, create, read, update, dan delete. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Anda bisa explore panduannya di sini ya, di Laravel docs versi kemudian routing. Ini bisa dieksplor lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.